Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fernand Zadi di my YouTube channel. Jadi, pembahasan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana media atau media relation pada aktivitas public relation. Kita harus tahu sebelum kita mengulik tentang apa itu media relation pada aktivitas public relation, kita harus tahu pengertiannya, terus cara pembagiannya, dan cara pemilihan medianya. Untuk itu, langsung aja ke pembahasannya. Check it out. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang public relation, media public relation, atau disingkat juga media relations. Bagi public relation, bagi PR, membangun reputasi di era digital ini sangatlah merupakan tantangan yang harus dihadapi. Betapa tidak, harus informasi yang tersaji dengan cepat. Orang-orang bisa mendapatkan berita terkini tanpa harus menyalakan layar TV. Hanya dengan mengakses gadget masing-masing, terus ke media sosial, berita aktual dapat diakses dengan cara cepat. Public relation yang profesional haruslah sadar bahwa media memiliki peran yang penting dalam kegiatan public relation atau kegiatan publikasi. Sehingga penting bagi public relation untuk menjalin hubungannya dengan media atau yang selanjutnya disebut dengan media relation. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan. Media relation penting dilakukan bagi seorang PR karena tujuan utama adalah untuk memperreputasi perusahaan atau organisasi tertentu. Media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation profesional dalam menjaga hubungan dengan baik dengan media, berbagai media. Menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media amat penting bagi seorang PR. Sebab media adalah sarana publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan atau organisasi disalurkan. Selain itu, media juga merupakan sarana untuk membangun reputasi. Saat ini, media merupakan acuan publik yang bergerak dan bertindak publik seorang digiring oleh media untuk berperilaku sesuai dengan isu yang ada. Pasalnya, jika media menggiring publik ke arah yang negatif, maka hal ini membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi. Maupun sebaliknya, jika media membawa perusahaan organisasi ke arah yang positif, maka ini akan menimbulkan reputasi perusahaan yang lebih maju atau ratingnya akan naik gitu. Sehingga penting bagi public relation atau seorang PR profesional untuk menjalin hubungan baik dengan media. Terus, melalui media, reputasi perusahaan terbangun, support dan jaringan bagi perusahaan juga terbangun. Ketika hubungan media terjalin dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap perusahaan juga pastinya akan semakin kuat, sebab pesan disampaikan oleh media diterima oleh publik dengan baik pula. Dalam buku Rini Domisati Damastuti, bukunya yang berjudul Media Relation, Konsep Strategi dalam Aplikasi 2012, menyebutkan bahwa kegiatan media relation terbagi menjadi dua, yaitu pertama, tulisan seperti press release, yaitu tujuan yang ditujukan kepada editor, memberitakan mengenai tentang pelayanan publik dan komunikasi melalui media di internet. Yang kedua adalah dengan menggunakan kegiatan atau acara, contohnya media gathering atau media relation, yang dibuat oleh praktisi PR, press call yang dilakukan menyampaikan informasi melalui telepon, media event seperti undangan bagi media untuk menjadi sponsor dalam suatu kegiatan. Kemudian tentunya adalah konferensi pers dan media.
Kunci dari kegiatan media relation adalah konsistensi. Public relation harus selalu memberikan informasi kepada media secara rutin dan haruslah sering mengadakan pertemuan untuk sekedar sharing santai gitu. Hal ini penting dilakukan karena media selalu menginginkan informasi setiap saat. Konsistensi yang diperlukan konten publikasi agar tidak membosankan. Public relation harus memberikan berita yang dimuat, siapa audiensnya, relevansi beritanya, durasi penyampaian, keakuratan beritanya, terus penyampaian siapa penyampaian beritanya atau hostnya. Terus sehingga yang pesan disampaikan melalui media dapat diterima baik oleh publik. Terakhir, tentang minat yang ini, pentingnya seorang public relation melakukan evaluasi aktivitas media relation yang dilakukan. Bagaimana juga media relation adalah strategi yang dilakukan oleh public relation dalam dan mempertahankan reputasi perusahaan atau organisasi. Oleh karenanya, setiap aktivitas yang dilakukan perlu evaluasi. Proses evaluasi dilakukan mengetahui apa yang kurang dan sebaiknya dipertahankan oleh kinerja yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Kita beralih ke jenis-jenis bentuk media relation. Media relation, hubungan media sebagai alat pendukung atau media yang kerjasama kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program kerja atau kelancaran aktivitas komunikasi PR dan pihak-pihak publik lainnya yang bentuk kerjasama dengan pers. 1. Kontak formal, yaitu kegiatan event-event atau acara yang tertentu disengajakan dirancang oleh pihak humas, antara lain 1. Konferensi pers atau press conference, yaitu pertemuan kontak langsung khusus dengan pihak pers yang bersifat resmi atau sengaja diselenggarakan oleh pejabat humas yang bertindak sebagai narasumber dalam upaya menjelaskan suatu rencana permasalahan tentang yang dihadapi. Biasanya jumpa pers ini ditutup dengan makan bersama. Yang kedua, wisata pers atau press tour. Sejumlah wartawan yang sudah dikenal baik dengan humas diajak wisata kunjungan suatu event atau khusus ke kota bersama-sama dengan pejabat instansi untuk meliput secara langsung mengenai kegiatan tertentu. Contohnya pembukaan pabrik atau kerjaan yang menimpa perusahaan tersebut. Yang ketiga, resepsi pers. Merupakan jamuan pers atau wartawan yang bersifat sosial menghadiri resepsi baik itu formal maupun informal. Terus taklimat pers atau press briefing. Jumpa pers resmi diselenggarakan secara periodik, biasanya pada awal atau akhir bulan atau akhir tahun oleh humas atau pimpinan lembaga tertentu. Pertemuan ini dilakukan mirip diskusi atau dialog saling memberi masukan atau informasi cukup penting bagi kedua belah pihak. Terus yang kontak informal, keterangan pers biasa dilakukan kapan dan di mana saja ada undangan resmi. Mungkin dan sebagainya, menjelaskan memberikan aplikasi tertentu, misalnya acara-acara adat itu. Terus wawancara pers, inisiatif biasanya dari pihak pers setelah melalui perjanjian konfirmasi dengan cara narasumber. Media public relation-nya, 1. Host jurnal, 2. printed material, 3. media pertemuan atau event, 4. broadcasting media atau internet, media sarana humas, misalnya penampilan identitas perusahaan atau copyright identity yang merupakan simbol perusahaan atau nama perusahaan, logo, warna standar perusahaan, kemasan produk, citra lobby kantor atau font office lobby image, pakaian seragam atau uniform, model huruf atau logo perusahaan yang menjadi perbedaan dengan lain atau perusahaan lainnya. Host journal atau PR writing, Frank Jenkins. Ada 5 majalah host journal, yaitu The Sales Bulletin, yaitu media komunikasi reguler antara manajer penjualan dengan salesman. Yang kedua, The Newsletter, siaran berita singkat tentang perusahaan atau lembaga. Yang ketiga, New Magazine, yaitu majalah yang berisi tulisan picture, artikel, dan gambar-gambar. Keempat, tabloid newspaper, surat kabar populer berisikan berita topik, berita-berita pokok, artikel populer pendek. Yang kelima, The Wall Street Newspaper,
media komunikasi internet antar karyawan dengan perusahaan. Cara memilih media itu ada dua, yaitu media bersifat komersial atau news media atau media elektronik kayaknya radio dan televisi. Contoh yang media cetak yaitu kabar harian, tabloid, majalah hiburan terbitnya secara berkala atau minggu atau bulanan dan dibaca oleh masyarakat umum. Contoh dari media elektroniknya yaitu radio niaga yang mempunyai pendengar luas luas. Cara memilih medianya itu mempresentasikan pengenalan untuk pendidikan atau tujuan bisnis sebagai upaya yang lebih mendekatkan diri kepada pembeli atau konsumennya, termasuk pengadaan seminar, sebuah event, diskusi, video, dan rapat. Yang kedua, peduli kepada masyarakat sekitar. Misal ikut program sosial, menyumbangkan masyarakat yang terkena musibah banjir atau bencana alam, dan sebagainya. Ketiga, pameran atau exhibition pada event-event tertentu lainnya. Semua merupakan upaya peningkatan pengenalan, promosi, dan publikasi produk tertentu. Yang keempat, penjualan secara langsung dengan menawarkan produk kepada konsumennya, door to door, pintu ke pintu gitu. Yang kelima, bentuk alat pendukung PR, promosi yang membentuk barang cetakan atau as a promotion to the private material yang digunakan mendukung publikasi mengenal awareness di antara sebagai berikut. 1, suplemen, yang kedua booklet atau stiker, banner, yang ketiga postcard, kalender, yang keempat surat barcode perusahaan, yang kelima komunikasi melalui fax, mili, atau telepon, terus keenam komunikasi elektronik atau email. Oke lah, itu adalah uraian tentang penjelasan media relation, baik itu pengertiannya, terus jenis-jenisnya, dan cara pemilihan media relationnya. Saya Fernanda Nazari, jika misalnya ada kurang atau gimana gitu atau kesalahan, mohon maaf. Dan kebisingan tadi karena saya melakukannya di dekat jalan raya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa, karena subscribe itu gratis gitu. Dan subscribe dan bunyinya lonceng notifikasinya untuk biar saya ini gimana dulu semangat untuk buat video-video kreatif lainnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lain lagi. See you, bye bye, next subscribe ya.